Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat, semuanya sudah siap belajar hari ini. Oke, hari ini Bu Vicky akan menerangkan tentang seni budaya dan prakarya yang biasanya Bu Vicky sebut sebagai SBDP. Nah, kira-kira kali ini kita akan belajar apa ya? Nah, kita buka dulu di buku tema 1 ya, tematik 1, subtema 1. Kita akan mempelajari tentang mengenal panjang pendek lagu. Ternyata di sebuah lagu yang biasanya kita dengarkan itu ternyata ada nada panjang, ada nada pendek. Nah, seperti apa sih nada panjang dan nada pendek di sebuah lagu itu? Yuk kita simak aja penjelasannya. Sebelum kita belajar, ada 4 tahap yang harus kita lakukan, yaitu pertama kita akan membaca doa. Nah, kita sudah membaca doa di awal ya, kita masing-masing sudah baca doa. Kemudian siapkan buku tema 1. Sudah? Kemudian siapkan alat tulis. Nah, alat tulis karena kita masih kelas 2, kita menggunakan pensil dan penghapus. Wajib ya, harus ada pensil dan penghapus. Syukur-syukur kalau pensilnya itu ada 2. Nah, mulai belajar dengan semangat. Tahukah kamu apa itu bunyi panjang pendek pada lagu? Setiap lagu itu memiliki bunyi panjang dan bunyi pendek. Nah, bunyi panjang dan bunyi pendek inilah yang membuat sebuah lagu itu terdengar indah. Nah, sekarang coba dengarkan, ada lagu yang akan Bu Vicky nyanyikan. Lihat kebunku, lihat kebunku. Nah, dalam satu lagu itu ada bunyi panjang dan bunyi pendek. Nah, terkadang kita akan menemukan bunyi panjang itu di bagian akhir lagu, bagian akhir kalimat pada lagu. Nah, coba bayangkan ketika sebuah lagu itu tidak ada panjang ataupun tidak ada pendeknya. Coba dengarkan ya. Lihat kebunku. Nah, bagaimana? Lebih enak terdengar yang ada bunyi panjang dan pendek atau yang tidak ada bunyi panjang dan pendek? Pasti lagu akan terdengar lebih indah ketika mempunyai bunyi panjang dan bunyi pendek. Nah, apa sih bedanya bunyi panjang dan bunyi pendek? Kalau bunyi panjang dia akan dinyanyikan dengan lebih panjang daripada bunyi yang pendek. Coba kita dengarkan lagi. Lihat kebunku. Nah, kata kebunku itulah adalah kata yang dinyanyikan dengan bunyi panjang. Kata lihat itu dinyanyikan dengan bunyi pendek. Nah, untuk mengetahui bunyi panjang dan bunyi pendek itu caranya bagaimana? Nah, untuk mengetahuinya kita bisa bertepuk sambil bernyanyi. Nah, hari ini kita akan belajar lagu apa ya? Nah, kita akan mempelajari satu judul, yaitu judulnya Peramah dan Sopan. Ciptaannya Pak Dal. Jadi Pak Dal ini sebenarnya memiliki nama panjang ya, R. Geraldus Daljono Hadisudibyo. Nah, sebenarnya nama lengkapnya itu Geraldus Daljono Hadisudibyo. Biasanya kita panggil Pak Dal. Sekarang kalian buka buku tema 1 halaman 9 ya. Sekarang kita simak dan kita ikuti lagu ciptaan Pak Dal. Hanya anak yang tak pernah bohong.
perasaanmu setelah bernyanyi? Pasti senang. Lalu, bagaimana ya cara menuliskan bunyi panjang dan pendek pada teks lagu? Nah, tanda titik untuk bunyi yang pendek. Bunyi yang pendek ya, tanda titik untuk bunyi yang pendek. Sedangkan tanda yang panjang untuk bunyi yang panjang. Sekarang kita buka buku tema 1 halaman 10. Contoh menuliskan tanda pada teks lagu. Bukannya congkak, bukannya sombong. Sekali lagi ya, kita menggunakan tepuk. Bukannya congkak, bukannya sombong. Sekali lagi. Bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, sudah tahu ya? Jadi kelihatan mana yang pendek dan mana yang panjang. Pada nada pendek kita beri tanda titik di bawah teksnya, sedangkan pada nada panjang kita beri tanda panjang atau tanda garis panjang di bawahnya ya. Jadi sudah kelihatan bukannya sombong, bukannya sombong, bukannya sombong. Nah, bu dan som itu dinyanyikan dengan nada panjang. Mari kita menganalisa panjang pendek lagu. Ingat, tanda titik untuk bunyi pendek, sedangkan tanda panjang atau garis panjang kita gunakan untuk bunyi panjang. Buka buku tema 1 halaman 22. Ayo kita beri tanda panjang pendek pada teks lagu. Bukannya congkak, bukannya congkak. Kira-kira lagu tersebut dinyanyikan panjang atau pendek? Ya benar, lagu tersebut dinyanyikan pendek. Sekarang lanjut ya teks berikutnya. Bukannya sombong, bukannya sombong. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Kira-kira yang panjang sebelah mana? Ya, bu dan som. Bukannya sombong. Lanjut teks berikutnya. Yang disayangi handai dan taulan, yang disayangi handai dan taulan. Ya, yang dibaca panjang adalah kata lan, sedangkan yang disayangi handai dan taulan. Nah, itu dibaca atau dinyanyikan dengan nada pendek. Hanya anak yang tak pernah bohong. Mana yang dibaca panjang? Hanya anak yang tak pernah bohong. Ya, yang dibaca panjang adalah teks yang paling belakang, yaitu yang hong. Hanya anak yang tak pernah bohong. Teks selanjutnya. Rajin bekerja, peramah dan sopan. Rajin bekerja, peramah dan sopan. Rajin bekerja. Kira-kira dinyanyikan panjang atau pendek? Ya, rajin bekerja dinyanyikan dengan nada pendek. Teks terakhir yaitu peramah dan sopan. Kata yang dinyanyikan dengan nada panjang adalah yang paling belakang, yaitu kata pan. Peramah dan sopan. Nah, pasti setelah ini kalian sudah mahir, sudah pintar, sudah bisa untuk mengidentifikasi atau memberi tanda mana sih kata yang dinyanyikan dengan nada panjang dan mana sih kata yang dinyanyikan dengan nada pendek. Silakan kalian salin nada panjang
dan pendek ini di buku tematik kalian. Oke, sekarang lanjut. Coba dengarkan lagu Ruri Abangku. Pasti kalian masih ingat kan dulu waktu kelas 1 lagu ini sudah pernah kalian dengar. Kita dengarkan lagi yuk. Rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Tuh kan pasti masih ingat bagaimana kalian masih bisa merasakan mana nada panjang dan nada pendek. Nah, kalau sudah bisa, sekarang kita next, kita mau main games. Nah, kalau kalian sudah bisa mengetahui mana nada panjang dan nada pendek, kalian sudah bisa main games yang satu ini. Bu Vicky sudah menyiapkan. Ada satu games namanya Jurassic Park. Ya, di sana ada banyak sekali dinosaurus. So, kalian akan main. Kalau kalian nanti jawabnya salah, kalian akan bertemu sama yang namanya T-Rex. Nah, si T-Rex itu adalah salah satu hewan karnivora pemakan daging ya. Nah, ketika kalian salah, kalian tinggal pencet lagi try again. Di sebelah kanan kalian itu ada tulisannya try again. Kalian ketika salah silakan kalian pencet try again ya. Nah, setelah kalian bermain games, Bu Vicky sudah menyiapkan satu LK tentang lagu Ruri Abangku. Kalian bisa langsung beri tanda panjang atau tanda pendek pada LK tersebut. Selamat bermain games dan selamat mengerjakan lembar kerja ya. Semangat belajar, semangat berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.